Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalan Adiatma dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang revolusi pendidikan, yang kedua pemecahan masalah, dan ketiga itu perubahan dalam pendidikan. Oke, langsung saja ke materi pertama, itu tentang revolusi pendidikan. Langsung saja ya ke materinya. Menurut Sir Eric Abson pada tahun 1972 halaman 9-10 itu tentang terjadinya 4 revolusi di dunia pendidikan. Yaitu yang pertama, terjadi pada saat orang tua atau keluarga menyerahkan sebagian tanggung jawab dan pendidikannya kepada orang lain yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk itu. Pada revolusi pertama ini, masih ada kasus di mana orang tua atau keluarga masih melakukan sendiri pendidikan anak-anaknya. Dari beberapa literatur, seperti misalnya Strater, berusaha menelusuri secara histori perkembangan revolusi ini dengan mengemukakan bahwa kaum Sufi pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi itu menjadikan dirinya sebagai penjual ilmu pengetahuan, yaitu memberikan pelajaran kepada siapa saja yang bersedia memberinya upah atau imbalan. Revolusi pertama ini terjadi karena orang tua atau keluarga tidak mampu lagi membelajarkan anak-anaknya sendiri. Revolusi kedua terjadi pada saat guru sebagai orang yang dilimpahkan tanggung jawab untuk mendidik. Pengajaran pada saat itu diberikan secara verbal atau lisan, dan sementara itu kegiatan pendidikan dilembagakan dengan berbagai ketentuan yang dibakukan. Penyebab terjadinya revolusi kedua ini karena guru ingin memberikan pelajaran kepada lebih banyak anak didik dengan cara yang lebih cepat. Revolusi yang ketiga yaitu tentang muncul dengan ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersebarnya informasi ikonik dan numerik dalam bentuk buku atau media cetak lainnya. Buku hingga saat ini dianggap sebagai media utama di samping guru untuk keperluan pendidikan. Revolusi ini masih berlangsung, bahkan beberapa pandangan falsafati berpendapat bahwa masyarakat belajar adalah masyarakat yang membaca. Beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih berlangsung budaya mendengarkan belum sampai pada budaya membaca. Revolusi ketiga ini terjadi karena guru ingin mengajarkan lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Sementara itu kemampuan guru semakin terbatas sehingga diperlukan penggunaan pengetahuan yang telah diramukan oleh orang lain. Oke, kita ngebahas revolusi yang keempat, berlangsung dengan perkembangan yang pesat di bidang elektronik, di mana yang paling menonjol diantaranya adalah media komunikasi, radio, televisi, web, dan lain-lain, yang berhasil menembus batas geografis, sosial, dan politis secara lebih intens daripada media cetak. Pesan-pesan dapat lebih cepat, bervariasi, serta berpotensi untuk lebih berdaya guna bagi si penerima. Pada revolusi ini muncullah konsep keterbacaan atau literacy atau disebut literasi baru yang tidak sekedar menuntut pemahaman deretan huruf, angka, kata, dan kalimat, tetapi juga pemahaman visual. Beberapa orang ahli berpendapat
bahwa perkembangan media komunikasi ini menjadikan dunia semakin mengecil menjadi suatu global village di mana semua warga saling mengenal, saling tahu dan saling bergantung satu sama lain. Dalam revolusi keempat ini memang wujud yang sangat menonjol adalah peralatan yang semakin canggih. Penyebab revolusi ini adalah karena guru menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan. Dan karena itu yang lebih penting adalah mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dan saluran. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang pemecahan masalah. Oke, langsung aja ke materinya. Mengapa masyarakat menganggap bahwa pendidikan berawal dari sekolah atau guru-guru, sedangkan ada pula bertanggapan bahwa pendidikan berawal dari rumah. Salah satunya muncul anggapan seperti di atas adalah karena pendidikan di masa dahulu dirasa sangat kurang dibanding dengan sekarang. Oleh karena itu, kebanyakan orang tua zaman dahulu menyerahkan anak-anaknya untuk dididik di jenjang sekolah dengan berharap anak-anaknya dapat mendapat ilmu pengetahuan yang tidak diketahui orang tuanya. Bagaimana agar pendidikan khusus di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik dan efektif? Untuk mengatasi masalah pendidikan terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama itu siswa. 1. Penanaman karakter baik. Yang kedua, menanamkan budaya literasi numerasi. Yang ketiga, menambahkan pembelajaran agama, semua agama, mau Buddha, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, nah pokoknya banyak lah, masih banyak lagi, tapi yang tidak dibahas semuanya. Agar menanamkan mindset yang lebih teratur. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dalam keluarga terlebih dahulu. Yang kedua, guru, yaitu cuma ada satu, yaitu tentang mengajar sesuai basis dan keahlian. Yang ketiga itu tentang sekolah. Yang pertama itu memberikan dana pendidikan yang lebih layak ke sekolah yang lebih membutuhkan. Kedua, mengurangi materi formal dan menambahkan materi sesuai minat siswa. Yang ketiga, memperbanyak sekolah gratis. Dan keempat, menetapkan sistem pendidikan yang konsisten. Apa yang akan menyebabkan kurangnya profesionalitas guru dalam mengajar? Yaitu yang pertama, keterbatasan bahan ajar. Yang kedua, kurangnya kesadaran atau inisiatif dalam menyediakan materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya keterampilan guru. Yang keempat, penempatan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, yang kelima, kurangnya minat guru untuk mengembangkan keterampilan. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu tentang contoh perubahan dalam pendidikan. Yang pertama itu perubahan dalam bahan belajar, buku teks menjadi e-book, electronic books. Latar belakang. Perubahan dalam bahan ajar ini terjadi karena perkembangan teknologi. Dukungan lebih mudah dan praktis.
Yang keduanya, mengurangi penggunaan kertas. Di sini ada hambatannya. Ternyata yang pertama itu tidak dapat digunakan jika alat yang rusak. Yang kedua, tidak dapat digunakan jika tidak ada jaringan. Dan ketiga, kurangnya minat. Yang kedua, perubahan dalam proses pembelajaran. Perubahan dalam perkuliahan tatap muka menjadi kelas online. Latar belakang, karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan apapun secara tatap muka. Yang kedua itu tentang dukungan. Satu, mencegah penyebaran COVID-19. Dan kedua, menjadi lebih efisien dikarenakan perkuliahan online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hambatan, satu, tidak efisien di beberapa mata pelajaran yang memerlukan kegiatan praktek. Yang kedua, adanya kendala jaringan yang kurang bagus. Yang ketiga, perubahan dalam sistem pengelolaan. Perubahan yang awalnya antri untuk mengurus dan melihat administrasi sekarang sudah dapat mengurusnya dengan fasilitas sistem informasi akademik online. Latar belakang. Adanya perkembangan teknologi yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan praktis. Dukungan memudahkan pelajar untuk mengurus administrasi, dan kedua memudahkan staf akademik dalam mengolah dan data, dan ketiga mengurangi penyebaran COVID-19. Hambatan. Adanya kemungkinan terjadi masalah di sistem karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan, dan kedua menjadi masalah bagi mahasiswa yang kurang paham tentang teknologi. Yang keempat itu tentang perubahan dalam jenjang pengelolaan pendidikan. Jenjang pendidikan itu seperti untuk SD, SMP, dan SMA dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan homeschooling. Yang pertamanya, homeschooling latar belakang orang tua yang mengkhawatirkan pergaulan dan pendidikan anak jika disekolahkan di sekolah formal. Dukungan membuat pelajar menjadi lebih fokus pada kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Dan hambatannya, kurangnya interaksi sosial anak terhadap lingkungannya. Yang kelima, perubahan dalam mata pelajaran pada kurikulum 2013. Latar belakang, dalam KTSP, mata pelajaran yang terpisah-pisah setelah diperlakukannya kurikulum 2013, mata pelajaran yang menjadi tematik interaktif, contohnya mata pelajaran komputer atau TIK, sudah diintegrasikan secara dengan semua mata pelajaran lainnya. Dukungan. Satu, memudahkan pengajar dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan mata pelajaran pada kurikulum 2013 sudah menjadi tematik dan integratif, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dan berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Yang kedua, pembelajaran lebih berpusat kepada aktivitas siswa. Hambatan itu keterbatasan pengetahuan pada guru dan mengajarkan anak sesuai tema. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Saya Muhammad Andiatma pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.